Assalamualaikum Pak Lur, Lur Lur, telur. Oke, di sini ada amplas ukuran 1000. Nah, ini media yang kita clear kemarin ya, yang sesuai saya bilang. Nanti kita akan adakan flow coat. Kenapa? Karena kita ingin di tepi-tepi stiker ini bisa mendapatkan hasil yang halus ketika diraba gini ya. Nah, ini kan masih kasar nih. Nah, ini kita akan melakukan clear lagi. Gimana caranya dan step-stepnya. Ini ada amplas ukuran 1000. Kita amplas. Nah, untuk cara pengamplasan supaya aman, biasanya anak-anak pemula atau dulur-dulur pemula itu kalau nge-clear ulang atau yang bisa dinamakan flow coat itu biasanya banyak mengalami kegagalan. Biasanya itu ngeriting. Nah, kenapa bisa ngeriting? Ada yang bisa jawab? Saya kasih permen. Biasanya ngamplasnya terlalu terlena sehingga lapisan clear itu botak mengenai cat dasar. Nah, itu bisa jadi masalah. Jadi ngamplasnya itu jangan terlalu nafsu lur. Slow, dicari bagian-bagian yang yang masih kasar ya. Jadi diutamakan bagian-bagian yang masih kasar, baru kita lakukan pengamplasan ke seluruh. Untuk amplasnya saya pakai ukuran 1000. Ini ya, ngamplasnya hati-hati. Nah, kenapa saya bilang kalau nge-clear itu yang rapi, jangan loncat-loncat, supaya waktu pengamplasan kayak gini kita nggak kebingungan mana yang tebel, mana yang tipis. Nah, biasanya seperti itu. Kalau kita nge-clearnya rapi, ada dari titik A ke titik B, nggak loncat-loncat, itu saat ngamplas pun kita nggak ragu. Jadi masih bisa dianalisa ya lur ya. Oke, kita lakukan pengamplasan dulu. Jangan kebanyakan ngomong, nanti malah keseleo lidahnya. Oh ya lur, usahakan kalau ngamplas pakai sabun ya lur ya, membantu untuk pengamplasan supaya nggak sekat ya, atau apa ya kalau dibilang sekat, bahasa Indonesia nya apa sekat, kayak seket, keset keset gitu. Jadi pakai sabun. Nah, di kain saya ini ada sabunnya lur. Oke lor, untuk flow coat ini clear kedua saya pakai 4100 perbandingan 41. Nanti untuk pengaplikasian kita dibantu dengan Meiji F55 ya. Untuk spesifikasinya ini mini baby. Kita sekalian ngetes seberapa lembut untuk atomisasi yang dihasilkan oleh F55. Oke, kita lakukan penyampuran dulu. 41. Oke lur, kita langsung saja lakukan untuk mixing. Clearnya ini saya pakai 416% untuk base 4, eyeliner 1 dan thinner 6%. Di sini saya belum berani mengurangi thinnernya lagi. Nah, terus terang saya baru mau coba si mini baby dari Meiji F55 ini. Kita belum tahu karakternya seperti apa, apakah dia mampu untuk dihajar joget dengan rasio thinner sedikit, atau nanti kita lihat saja pas waktu pengaplikasian.
Oke lur, untuk 4100 sendiri ini punya mixing rasio standarnya itu 41 20% ya. Kalau saya kurangi di pemakaian 6% saja. Untuk lebih bawahnya lagi saya belum berani karena terus terang belum pernah pakai Meiji F55, jadi kita perlu adaptasi. Dan jangan lupa disaring ya lur ya setiap pemakaian. Seperti biasa kita lap dulu ya lur. Oke lur, kita langsung saja masuk di bagian clear coat. Di sini angin saya pakai 1,9 bar, manometer pakai Sagola. Mengingat dari viskositas yang ada, ini clear lumayan kental ya, karena kita pakai thinner lumayan sedikit tadi, cuma 6% dari TDS yang 20% ya. Jadi di sini angin lumayan saya naikkan sedikit. Dan seperti biasa untuk pengekliran kita dahulukan bagian-bagian yang tepi-tepi dulu, lalu kita mulai dari titik A ke titik B ya lur ya. Untuk pengekliran pertama atau layer pertama di sini untuk overlap saya buat biasa saja, nggak terlalu rapat dan ritme nggak terlalu pelan juga. Di sini juga biasa saja, nggak terlalu cepat, nggak terlalu pelan. Nah, kenapa begitu? Karena di sini kita ngeclear di atas clear ya, jadi saya nggak mau ambil resiko nanti kalau kita langsung basahin, takutnya clear yang di bawah itu otomatis clear yang di bawah itu kan dia ikut basah lagi, takutnya thinnernya ngeresap sampai ke dasar yang bisa mengakibatkan keriting. Nah, untuk pengekliran layer pertama ini mungkin kita kasih jeda sedikit ya, sekitaran 7 sampai 8 detik untuk kita kasih kesempatan si thinner untuk menguap ya lur ya. Jadi nggak langsung kita aplikasikan untuk layer kedua ya, jedanya mungkin untuk bantu ngilangin overspray yang ada di ruangan saja, nggak sampai 6 tahun atau 10 tahun ya lur ya, takutnya ada gajah yang nempel di situ. Oke lur, untuk layer kedua nanti proses pengeklirannya setelan spray gun tetap sama, cuman yang saya bedakan di modenya, mode kita ngeclearnya ya. Jadi untuk modenya kita overlap kita rapatkan, dan untuk ritme cenderung lebih cepat dari yang pertama supaya kita langsung dapetin glass finish dan flat ya untuk pengekliran ini, dan juga dapetin bill film atau lapisan yang lumayan tebal. Nah, bisa dilihat sendiri pengeklirannya, ritme saya cepetin, tapi untuk overlap saya rapatkan. Bedanya di situ. Untuk overlap pertama tadi memang saya biasa saja, supaya saya cuman pengen si clearnya ini kontras dengan clear yang sudah ada, jadi nggak sampai basah banget untuk yang pertama, karena rawan sekali keriting ya loh ya kalau kita kasih basah banget. Untuk pengeklirannya ini cukup 2 layer saja untuk dapetin kinclong dan flatnya ya lur ya. Saya nggak mau sampai 3 kali atau 5 kali atau 10 kali, karena pada dasarnya kalau cuma dapetin kinclong nggak butuh clear yang tebel. Nanti kalau kita ketebelan itu malah kelihatan kayak cewek kalau pakai bedak, saking tebelnya itu kelihatan leber gitu nih lur ya, jemberi. Oke lur, untuk sesi pengekliran di sini sudah selesai, dan nanti kita akan lihat hasilnya ya lur ya. Oke, kita pakai mode one visit application, 2 kali layar, 2 kali lewat selesai, 2 layar ya. Oke lur, kita sudah selesai tahapan flow coat, tapi di sini masih basah ya lur ya. Dan untuk urusan flat, hasil dari tembakan
si Mini Baby sangat flat sekali. Untuk Mini Baby ini kalau kompresor di 1 HP masih mampu sekali ya dulu ya, karena konsumsi anginnya cuma 66 liter per menit dan nozzle juga tergolong kecil ya. Nah, berat sekali. Dan untuk urusan yang namanya keriting nggak ada ya lur ya, karena kita ngamplasnya tadi hati-hati dan pengekliran awal juga kita lakukan dengan benar. Untuk lapisan kita usahakan konsisten supaya saat pengamplasan mau flowcut maupun poles kita nggak ragu-ragu ya lur. Kalau ngecatnya itu loncat-loncat pasti kita nggak tahu yang tebel yang mana, yang tipis yang mana. Oke lur, ini masih basah. Kemungkinan kalau mau direview ya besok nunggu kering ya lur ya. Oke lur, ini untuk penampakan di esok harinya ya, yang setelah kita clear kemarin dan sudah kering ya lur ya. Untuk masalah keriting dan lain-lain nggak ada, asal prosesnya bener, hati-hati, insya Allah aman lur. Untuk masalah flowcut, intinya kalau kita dalam pengamplasan itu jangan terlalu nafsu, biar permukaan cat atau lapisan clearnya nggak terkikis sampai permukaan cat sehingga botak, itu yang akan menimbulkan keriting. Oke, untuk urusan kinclong ya sudah pasti kinclong namanya clear ya lur ya. Terus untuk urusan flat ya flat, ini flat. Nah. Oke, cukup sekian, dan ini hasil dari tembakan si Mini Baby Meiji F55 ya lur ya. Nanti kita akan coba lagi di media yang lain lur untuk Mini Baby-nya. Sementara pertama kita coba di sini. Lur, saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.